Pertama kali belajar bikin film itu seperti apa ceritanya? Wah, belajarlah. Eh Kalau Ulun ini kan Se- apa? eh Otodidak ya. Memang bukan Itu bukan tidak bukan ya. sekolah, bukan sekolah film, ya, bukan sekolah film. Jadi di film ini kan ada yang memang sekolah, ada yang apa namanya belajar otodidak. Nah, Mm-mm. cerita cerita awal dulu bisa bisa masuk ke dunia film itu ya tahun tahun 2007. 2007 udah lama ya, udah sekitar 13 13 tahun. tahun yang lalu artinya. 13 tahun sudah di bidang apa ini. Ya, tapi agak seriusnya sih baru 2 tahun terakhir. Kalau dulu kan masih apa ya, masih nggak apa ya, nggak serius banget lah, nggak fokus. Jadi dua Tapi dua gini, tahun kalau kita terakhir. bandingkan ya, kan 2007 itu kan teknologi nggak segampang sekarang kan. Kalau sekarang kita mau bikin film tuh ada kamera handphone dan sebagainya. Nah, 2007 itu sarananya kan nggak terlalu lengkap. Jadi prosesnya seperti apa tuh kalau 2007 itu? eh Kalau 2007 tuh pakai handycam. Dulu handycam. Handycamnya itu pun eh kalau kita ingin apa ya, ingin menyimpan hasil hasil syutingnya itu nggak seperti semudah sekarang, tinggal Mm-mm. cabut apa itu memory cardnya kemudian ditransfer ke laptop atau komputer. Dulu itu pakai kaset, jadi kaset, ya kaset kita masih. Dan itu Mm. pun ada satu satu studio saja yang apa eh, yang bisa apa mengkonvert atau merubah hasil syuting ke dalam bentuk apa format video, impact, AVI dan seterusnya itu kan. Jadi itu butuh proses. Jadi dan itu pun durasinya cuma satu satu jam aja loh. Jadi 1 jam udah luar biasa lah kalau ya kita berpikir ya 2007 ya itu. maksudnya kasetnya itu hanya Oh, bisa merekam kasetnya. video 1 jam. Iya, jadi 1 jam aja. Kalau lebih dari itu nggak bisa lagi. Jadi terbatas Nah, banget kalau yang bisa direkam. 2007 kan 2007 itu kan kita YouTube mungkin nggak seperti sekarang ya. 2007 itu biasa Ya. promosi filmnya seperti apa dulu? Kalau zaman dulu. Penayangan filmnya apakah layar tancap atau Eh, dulu itu dulu itu festival Bang Izra. Dulu saya oh gini, saya ini festival? kan apa kampus jurusan jurusan agama Islam kan, jadi nggak pernah terbayangkan masuk ke dalam dunia film. Jadi konsentrasinya apa Hmm, ya? Dulu cita-cita ya jadi guru agama aja gitu kan, jadi guru agama yang baik, yang benar gitu. Terus ada satu apa ya, satu momen apa, ada dosen dulu ceritanya, dosen yang kemudian hmm, memperkenalkan kami dengan dunia film. Jadi coba dong kita bikin ini, bikin festival film tarbiyah waktu itu. Oh, kita bingung semua loh. Loh, mohon maaf Pak, teman-teman bilang kalau disuruh ngaji, disuruh khutbah, disuruh baca doa, oke lah. Tapi kalau disuruh bikin iya. film ini kan apa? Ya bukan kami banget lah. Akhirnya kata kata dosen Pak Wohono, namanya Insinyur Pak Wohono, sekarang Hmm. beliau di UMM Malang ya. Lagi konsentrasi drone-nya itu. Jadi ya coba aja waktu jadi panitia bikin film. Nah, itu pertama kali jadi sutradara ceritanya. Sutradara nulis cerita, handicamnya pinjem, kameramennya juga apa apa ya, sewa tenaga orang nggak bisa sama sekali. Hmm, iya. Bener-bener nggak bisa, nggak bisa editing, nggak bisa, Hmm. terus mengaplikasikan handicam nggak bisa, jadi cuma sebatas nulis skenario aja, terus ya ikut. Jadi kalau Apa ya, 2007 itu proses ngeditnya gimana tuh kan? Kalau sekarang kan memang mudah, kita kan aplikasi bermacam-macam ya. Kalau 2007 itu setelah kita rekam lewat handycam gitu, terus ngeditnya gimana? Apakah tanpa editan atau gimana, Bang? Bang tetap Fakih? edit Bang, tetap diedit. Tetap ngedit ya? Jadi Oh. ya tetap diedit, itu pun editnya dulu saya nggak bisa, jadi ada teman yang apa yang bisa ngedit. Dulu softwarenya sangat sederhana banget ya, dulu pakai Ulit ya, Alit itu apa, eh ya apa, movie maker ya, movie maker yang bawaan Movie Maker ya? itu. Itu dulu jadul banget. Walaupun sebenarnya Adobe Premiere sudah ada, cuma kan hanya orang-orang tertentu yang punya apa kemampuan untuk mengolah video melalui software Adobe itu. Nah, jadi Oke. sangat sederhana banget lah videonya, video Hmm. ala-ala lah dulu itu ceritanya.
Jadi kalau Terus coba kita bandingkan ya antara bikin film zaman dulu dengan bikin film zaman sekarang tuh bedanya kira-kira apa ya menurut Bang Fakih? eh ya jelas perangkat kerja lah ya. Kalau kalau Kerja kalau ya. zaman dulu kan saya contoh pengalaman ya, kita pasti pinjam kamera dulu karena memang nggak punya. Pinjam Hmm. kamera, kemudian kalaupun ngedit juga komputer juga terbatas. Spek laptop juga apa ya masih ya kalau ngedit video ya lemot gitu kan. Nah, jadi ya Hmm. banyak banget kendalanya, Bang. Jadi selain perangkat Hmm. kerja juga terbatas. Nah, kalau sekarang kan sudah ya sudah dengan apa media online aja sudah ada ya software-software yang bisa apa namanya ngedit secara instan. Hmm. Nah, kalau Sekarang dulu luar biasa sekarang. ya Jadi apa apa namanya impian mungkin impian anak-anak yang dulunya pengen bikin film itu tercapai lewat zaman sekarang gitu. Dimudahkan ya. Mungkin eh dulu ya anak-anak itu kan ya sebuah impian mau bikin film tapi bingung caranya gimana. Nah, sekarang kan berbagai macam teknologi malah memudahkan. Namun ya gini Bang, terkadang gini kan durasi itu kan orang nonton nih kita nonton film. Durasi panjang tuh kadang-kadang bikin bete atau mungkin bikin bosan gitu. Nah, kira-kira menurut Bang Fakih itu lebih bagus mana? Apakah kita bikin film pendek saja atau mungkin film yang durasi yang panjang gitu? Oh, zaman sekarang. eh, ini tergantung tergantung visi kita. Jadi misalnya Mas Izra ini konsentrasinya di mana? Konsentrasi Hmm. film pendek atau film panjang gitu ya, tergantung tergantung nanti kita akan nemukan sih apa kita cenderung kemana gitu loh. Jadi cenderung kemana, kalau saya sih memang mengawali dari film-film pendek dulu. Hmm. Film-film pendek karena begini, bikin film pendek itu ternyata lebih apa ya, lebih agak sulit sebenarnya daripada film panjang karena semakin durasi pendek itu semakin berat untuk buat film karena kita apa ya eh, memilih apa membuat apa ya mempres gitu ya, mempres cerita itu kan ada apa ada plot-plot atau tahapan-tahapan adegan gitu ya. Jadi kalau bikin film pendek itu kan apa perkenalan karakternya harus Iya, nggak boleh lebih lama, lebih ya. berat. Hmm. Jadi tergantung tergantung ini tergantung apa visi kita mau mau konsentrasi di film pendek, film dokumenter atau memang ingin bikin film panjang. Biasanya sih kalau sebelum masuk ke tahap film panjang itu ya di film pendek dulu lah. Film pendek dulu kalau sudah apa ya film pendeknya sudah maksimal kita kerjain, kemudian hasilnya juga bagus, nanti bisa stepnya bikin film panjang. Nah, seperti saya sekarang ini kan mau garap film panjang nih ceritanya yang Oh, film masih panjang. nah ini pelan-pelan lah masih Oh, apa mencari ini apa sponsor dulu, iya. terus ini masih proses praproduksinya, pematangan Karena skenario. kita kan masih ini masih dalam masa pandemi juga kan, masih pandemi corona ini makanya agak terkendala gitu film panjang. Nah, Bang Fakih sudah bikin berapa film sampai sekarang dari 2007 ini luar biasa. Ya Kalau dijumlah-jumlah sudah berapa film? berapa ya kalau zaman kuliah dulu sih filmnya film ala-ala aja sih Mas, nggak Bang, nggak pernah bikin film yang apa ya yang benar-benar serius. Maksudnya serius dalam artian kita dulu kan memang nggak sekolah film, jadi Oh kita iya. bisa bikin sesuai dengan apa yang terbayangkan aja gitu loh. Kita belum tahu bagaimana teknik pengambilan gambar, bagaimana cara menulis skenario yang benar, kemudian praproduksi itu seperti apa, produksi itu seperti apa, pasca produksi itu seperti apa. Kita nggak ngerti masih. Kita ya udah pikirnya syuting, diedit, ditonton gitu aja. Dulu sesederhana itu gitu. Nah, sekarang kan sering perjalanan waktu udah mulai ngerti ilmunya gitu loh. Oh, ternyata bikin skenario itu ada formatnya, kemudian tahap praproduksi itu apa aja yang harus dilakuin, nggak langsung tiba-tiba nge-shoot aja, nggak tiba-tiba ngambil kamera kemudian ngerekam adegan, nggak. Jadi harus kuat dulu sebelum apa ya, praproduksinya harus kuat gitu loh, skenario-nya harus matang, kemudian talent yang kita berdayakan untuk apa, untuk menampilkan karakter yang kita tulis dalam naskah itu juga harus benar-benar orang terbaik gitu loh. Jadi ya bertahap sih memang proses ya, beda kalau sekolah film sejak kuliah misalnya yang ngerti itu tahapan-tahapan formalnya seperti apa. Algoritmanya gitu ya. Nah, Iya. kayak gitu ya. Oke, misalkan nih ada nih mungkin dari viewer kita yang ingin bikin film gitu.
Nah, kira-kira yang harus disiapkan itu apa saja, Bang Fakih? Yang disiapkan itu? Eh, kalau saya yang paling utama dan paling penting dalam dalam pembuat film itu adalah ide cerita ya. Cerita. Sejago apa ide cerita. Jadi sehebat apapun kameramen, sesakti apapun sutradara, kalau misalnya ide ceritanya itu nggak ready, itu nanti akan sulit. Jadi dalam produksi film kan ada 3 tahapan yang memang harus kita lalui. Ada Hmm. praproduksi. Praproduksi itu ya termasuk naskah, ide cerita atau Hmm. skenario filmnya seperti apa. Nah, dalam penulisan skenario pun juga bertahap, nggak tiba-tiba langsung nulis skenario aja. Jadi ada logline-nya, kemudian ada sinopsisnya, treatment, dan kemudian sampai ke tahapan skenario yang kemudian dieksekusi untuk dijadikan sebuah film. Jadi memang tahapan-tahapan itu harus dilalui, Mas. Kenapa perlu melalui tahapan-tahapan itu agar saat produksi kita udah ready gitu, udah siap gitu loh. Jadi uh, kalau kalau zaman saya dulu kan nggak ngikutin itu, apa orang Hmm. Banjar itu hantam berait aja lah ya kan. Nah, Iya, hantam saya berait ya. jadi apa ya, bikin film itu kita belajar 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 hidup terstruktur gitu. Kita terstruktur, kemudian tersistematis kerjanya, nggak tiba-tiba langsung ambil kamera syuting, nggak. Jadi yang yang paling utama ya ide cerita, skenario. Kalau sudah skenario sudah bagus, kemudian kita tawarkan ke, misalnya saya juga sebagai penulis skenario, setelah saya selesai nulis skenario, ya saya tawarkan siapa yang mau biayai film saya. Misalnya saya cari produser nih, saya punya Hmm. punya ini punya ide cerita, mau nggak biayain film saya gitu. Ya udah, nah, Hmm. kita presentasi, ketika dia sudah cocok dengan ide kita, ya udah kita garap bareng gitu. Hmm. Jadi nanti urusan tim produksi ya seimbing aja. Ketika naskah sudah siap, produser sudah ada, ya kita tinggal rekrut rekrut apa rekrut tim produksi. Nah, jadi Hmm. tahapannya bikin film itu nggak sederhana kita duduk nonton, itu luar biasa prosesnya. Baik, untuk skrip itu sendiri biasanya apakah berasal dari novel atau memang nulis langsung tanpa novel atau dari cerpen? Bisa Bang Paki nemu inspirasinya tuh loh dari mana Oh gitu ya, untuk skrip itu? ya kemarin kan sempat juga bikin film apa uh, rujukan Uang dari terakhir. ya Iya. uang terakhir. Ini Hmm. juga sekarang kan juga lagi mau bikin film yang dari novel Gerimis di atas kertas gitu. Nah, uh, sebenarnya sih kalau ide itu kan banyak sumber, bisa dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan, termasuk juga dari novel, dari cerpen yang kita baca. Sebenarnya bikin film itu kan aktivitas membaca, Bang, sebenarnya. Jadi Hmm. kita kalau nggak punya referensi yang bacaan yang cukup, kemudian membaca itu kan bagi saya nggak hanya membaca buku yang tertulis itu ya, atau textbook. Kita nongkrong di kafe, kita nongkrong di pinggir sungai, di pinggir laut, pinggir sungai, sini nggak ada laut, di pinggir sungai. Itu kita juga membaca, sebenarnya membaca membaca orang-orang yang lalu lalang gitu, Hmm. kemudian membaca aktivitas di sekitar kita. Nah, itu jadi ya, kemudian juga sering dengar orang cerita. Saya biasanya kalau ada kesempatan luang itu, udah teman-teman lu suruh cerita, kamu cerita, ada cerita-cerita bagus nih, cerita aja. Kita bikin film itu apa eh, banyak mendengar sebenarnya. Jadi penulis Banyak film itu mendengar gitu ya. banyak mendengar. Jadi apa ya, ya mendengar cerita-cerita orang, kemudian membaca seperti itu. Jadi inspirasi dapat, nah, kemudian ya kita luang, kita tulis dalam Oke. dalam naskah. Nah, jadi Oke. Oke, artinya memang kita harus memperkaya referensi kita ya agar ide-ide itu semakin kreatif dalam membuat sebuah film itu ya. Kalau pemilihan aktor tuh apakah lewat casting dulu atau langsung saja ditunjuk gitu? Biasanya, oke, Bang ya Paki. biasanya sih saat gini, kalau Bang Izra misalnya nulis buku ya, Bang Izra kan Iya. banyak nih koleksi buku. Saya yakin saat Bang Izra nulis buku novel gitu ya, saat menulis satu karakter saya akan terbayangkan kan imajinasinya karakter itu seperti apa gitu, senyumnya seperti apa, langkah kalau dia berjalan seperti apa, sudah terbayangkan ya, terimajinasi. Hmm. Juga sih Bang, kalau kalau saat nulis naskah ya kita membayangkan nanti talent atau karakter yang kita tulis itu seperti ini. Nah, sebenarnya sih karena keterbatasan talent di tempat saya, ya akhirnya memberdayakan orang sekitar saja. Nah, kali ini
yang gerimis di atas kertas kita casting, kita coba cari talent. Itu pun castingnya juga ada casting tertutup, ada casting terbuka. Kalau tertutup kita punya ini apa, casting director. Jadi saya menugasi atau apa, memberikan apa, minta tolong kepada rekan di tim produksi untuk konsentrasi mencari karakter yang saya mau. Misalnya saya ingin karakter seperti ini, jadi yang cari bukan saya gitu loh, yang cari ada jadi personalnya yang mencari talent yang sesuai dengan karakter yang saya mau. Nanti sudah baru dia setelah itu dia memberikan referensi ini gimana, cocok nggak, oke saya coba ini, ketemu langsung, nah, udah gitu. Oke. Kalau gini ya kalau duitnya banyak ya open casting gitu ya, duitnya banyak casting ya, karena memang kita memerlukan itu juga ya, budget atau ekonomi buat casting orang juga ya. Budget produksi juga penting. Nah, misalnya ada orang yang ingin bikin film, Bang Fakih, kalau kita coba hitung-hitungan sarananya ya, apa saja itu sarananya? Apa? Satu, kamera, kemudian apa lagi tuh kalau kita mau bikin film, sarananya itu? Perlengkapan ya. Perlengkapannya ya. Prinsipnya gini, prinsip yang perlu ditanamkan adalah alat yang kita punya adalah alat yang terbaik. Jadi terkadang teman-teman yang ingin mengawali pembuat film minder di awal gitu, biasanya karena keterbatasan perangkat kerja, kameranya nggak update nih, kualitas videonya nggak bagus, saya minder, nggak mau berkarya. Jangan, apa yang kita miliki itu yang terbaik gitu loh. Kalau saya gitu prinsipnya. Jadi kita ya syukuri aja apa yang kita punya itu satu. Nah, kalau ingin mengikuti standar produksi film ya banyak sekali alat-alatnya ya. Ya jelas kita punya kamera dulu, lighting, sound, itu yang 3 elemen ini yang penting lah kalau untuk mengawali. Jadi punya pencahayaan yang cukup. Jadi kalau kita coba list kamera, lighting, ya, sound gitu ya. Sound juga penting ya, mic. Iya. Itu standar lah. Kemudian kalau penunjang ya tripod dan lain-lain. Juga perangkat editing komputer yang speknya cukup lah untuk mengoperasionalkan aplikasi editing. Ya, tapi intinya kita berdayakan saja sarana yang kita punya gitu. Karena sekarang kan handphone saja sudah bisa kita pakai untuk bikin video kan. Terkadang orang itu berpikiran harus punya barang mewah dulu baru dia berkreatif gitu. Namun karena standarnya terlalu tinggi sehingga nggak jadi filmnya gitu. Karena terlalu dipikiran gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang Fakih ya. Ada nggak pesan buat viewer mungkin yang ingin juga join atau mungkin bercita-cita jadi sutradara film, pesannya apa gitu? Berani mencoba aja sebenarnya. Berani mencoba, berani memulai. Kalau kita hanya berangan-angan ya nggak pernah terjadi. Lakuin aja, tergantung gini, di film itu kan banyak maksudnya semua potensi kan bisa diberdayakan. Misalnya nggak bisa jadi kameramen ya bisa jadi penulis skenario gitu, bisa jadi editor ya bisa, jadi banyak potensi yang bisa diberdayakan. Karena kalau teman-teman ingin jadi sutradara ya setidaknya ya suka nonton, itu pertama sih, suka nonton. Karena gini, suka nonton. Jadi biasanya karena suka, saya dulu suka zaman kuliah itu catatan nonton film lebih banyak daripada catatan kuliah. Jadi setiap adegan di film yang saya nonton itu saya tulis gitu loh. Saya tulis ini adegannya bagus nih, pengambilan gambarnya bagus gitu dulu saya. Jadi intinya do action gitu ya. Iya. Lakukan saja itu ya. Dengan sarana, meskipun sarananya sederhana tetap lakukan aja, itu yang paling penting ya. Oke, halo, koneksi lagi gangguan nih. Bang Fakih, kalau bisa lihat video saya lagi koneksi gangguan nih, makasih banyak udah berbagi bersama kita malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kalau ada momen lagi kita saling join bareng lagi, saling diskusi ya, saling belajar gitu.